Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Saya sudah buat gambarnya ya, biar nggak terlalu lama. Ada kubus ABCD, P dan Q berturut-turut adalah titik tengah GH sama BC. Ada GH sama BC, ini titik tengahnya adalah P dan Q. Jika panjang rusuk kubus adalah 4 cm, pertanyaannya berapakah sih panjangnya PQ? Oke, saya gunakan segitiga ini aja ya. PGQ, nggak masalah, PGQ. Nah, maka siku-siku di G. Begitu guys. Nah, oke, tadi kan 4 ya, berarti sini adalah 2. Ini berarti 4, ini 2 ya. 4 16 ditambah 4 itu 20 ya. Berarti sini adalah akar 20. Ini adalah akar 20. Oke, maka PQ itu rumusnya adalah sisi miringnya 2 kuadrat ditambah akar 20 kuadrat. Maka jadinya akar 24. Akar 24 itu adalah 4 dikalikan 6 ya. Sorry, 4 dikalikan 6 seperti ini. Maka jadinya 2 akar 6. Oke, jawabannya adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 12. Suatu ruang kelas sekolah mempunyai ukuran 9. Ya, berarti ini sebuah balok ya. Panjang, lebar, tingginya. Nah, kayak gini. Ya, ini berarti ada 11, ini 9 dan ini 4. Jika kelas tersebut dipasang CCTV, maka jarak terjauh dari pojok ruang kelas dengan CCTV. Nah, ibaratkan CCTV-nya di sini, pojoknya kelasnya di sini. Nah, inilah jarak terjauhnya. Begitu ya guys. Nah, berarti sama aja kita mencari ini. Berarti kan ada 4 di sini ya. Nah, ini berapa ini di sini nih? Kita mencari sininya. Nah, bagaimana cara mencari ini? Berarti kan kita gunakan ini ya. Ya, berarti akar 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berarti akar 121 ditambah 81. Ya, jadi akar 2, 10, 2. 202. Nah, berarti kita mencari ini ketemu. Ya, jarak CCTV terhadap pojok. Maka nilai X sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah ini kuadrat ya. Berarti kan 202 ya. Jadi jawabannya adalah seharusnya 2 akar 218 ya. Emang ini nggak ada jawabannya. Oke ya, kalian yang penting paham ya, tahu jawabannya. Next, kita masuk ke soal nomor 13. Kubus ABCD EFGH. Saya buat kubus ABCD EFGH memiliki rusuknya adalah 8. Oke, rusuknya 8 ya guys. Nah, ini rusuknya 8. A, B, C, D, E, F, G, H, rusuknya 8. D ke HB. Ini D mana? D. HB mana? HB itu ini ya. Tentukan jaraknya D ke HB. Oke, saya buat segitiga DHB. Saya lepas di sini ya. Ya, siku-siku di D, inilah H, inilah B. Tentukan jaraknya D ke HB, maka ini jaraknya. Jatuh tegak lurus di sini. Ya, kalau kalian ketemu soal seperti ini, gampang banget caranya mencari X. Itu rumusnya adalah DB dikalikan dengan DH dibagi dengan HB. Begitu guys ya. DB-nya berapa? DB-nya adalah diagonal sisi, maka 8 akar 2 dikalikan DH-nya berapa? DH-nya itu berarti rusuknya. Nah, sedangkan HB-nya itu apa? HB-nya adalah diagonal ruang, 8 akar 3. Ya, begitu ya guys. Maka jawabannya 8/3 akar 6. Ya. Next, kita masuk ke soal nomor 14 ya. Bidang 4 beraturan. Ini bidang 4 beraturan itu adalah bidang yang terdiri dari segitiga sama sisinya itu ada 4. 1, alasnya 1, terus ini ada 3. Semuanya segitiga sama sisi ya. Rusuknya 5, berarti sini 5, ini juga 5. Jarak A, ini A ya, TABC. TBC, A ke TBC. Sorry, ke sini ya. Maka jaraknya A ke TBC, saya gunakan ini. Bidang TBC nanti yang mewakili adalah ini. Misalkan membuat ini D, TD ya. Nah, saya buat segitiga ATD. Ini segitiga yang kebentuk TAD. A ke TD. Inilah jaraknya. Nah, ini jatuh tegak lurus di sini. Ya, yang kita cari adalah AA aksen. Oke, nah ini gimana nih guys? TA itu 5 ya. Terus apa lagi?
AD itu adalah tinggi segitiga sama sisi, itu rumusnya adalah A per 2 akar 3. Ya, itu cara cepatnya. A itu adalah rusuk segitiganya, berarti 5 per 2 akar 3. Ya, berarti nilainya AD adalah 5 per 2 akar 3. TD juga segitiga, tinggi segitiga sama sisi ya, dari TBC. Maka sama saja, ini ke sini adalah 5 per 2 akar 3. Maka mencari A aksen itu gimana? Nah, kita lihat segitiga TDA ini berarti kan sama tuh, maka dia segitiga sama kaki kayak gini. Ini tingginya, maka kita bisa gunakan perbandingan luas dua segitiga begitu ya. Yang pertama tuh kayak gini di sini. Yang pertama adalah setengah dikalikan alasnya adalah TA, tingginya itu adalah ini T, sama dengan setengah alasnya itu adalah TD, tingginya itu adalah AA aksen yang kita cari. Kayak gitu. Paham ya? Ini setengahnya hilang. TA-nya berapa? TA-nya 5. T-nya berapa? Ini kita mencari tinggi segitiga sama kaki. Ya, mencari T itu rumusnya adalah akar. Kita mencari T ya. Berarti AD kuadrat. Berarti 5 per 2 akar 3 kuadrat dikurangi, ini kan setengahnya ya, ini kebagi 2 sama besar, dikurangi 5 per 2 kuadrat. Begitu yuk. Maka jadinya ini 25 per 4, 25 kali dengan 3 ya, 75. 75 per 4 dikurangi 25 per 4. Oke, berarti 50 per 4. 25 kalikan 2 ya, 5 per 2 akar 2. Nah, inilah T-nya. Saya masukkan di sini. 5 per 2 akar 2 sama dengan TD-nya mana? Ini TD ya. TD itu adalah tinggi segitiga sama sisi tadi A per 2 akar 3 ya. 5 per 2 akar 3 dikalikan AA aksen yang kita cari. Oke. Nah, ini berarti 5 per 2-nya hilang. Maka jadinya 5 akar 2 per akar 3. Itulah AA aksen. Kita rasionalkan berarti 5 per 3 akar 6. Ya, jawabannya adalah D. Oke, kalian simak kembali. Paham ya? Oke guys, kita masuk ke soal nomor 15. Diketahui limas beraturan TABCD. Ini ya, ABCD adalah persegi yang memiliki panjang AB sama dengan AD. AB sama dengan AD ya. AD kan sama JBC. Berarti alasnya adalah sebuah persegi. Dan tinggi limasnya adalah 5. Ini berarti TO. Mbak anggap ini O deh. O ya. Tinggi limasnya itu adalah 5. Berapakah jaraknya BC ke TAD? BC mana? Ini BC ya. Garis nanti yang mewakili adalah titik. TAD. Bidang yang mewakili adalah garis. TAD. Nah, maka di sini BC yang mewakili adalah titik tengah di sini. Nah, TAD yang mewakili adalah tingginya segitiga. Mbak di sini. Nah, maka Mbak membuat segitiga seperti ini, segitiga bantu ya. Ini segitiga bantunya. Kalian bisa lihat, misalkan Mbak anggap ini adalah P, maka Mbak anggap ini adalah Q, atau saya gambarkan lebih ulangnya ya. Ini. Nah, seperti ini. Ini adalah P, ini adalah Q, dan ini adalah T. Ya, PQ itu adalah 20, sedangkan TP dan TQ itu sama ya. Nah, yang ditanya adalah jaraknya BC ke TAD, maka ini jaraknya. Shit, kayak gini. Ya, jaraknya jatuh tegak lurus. Shit, nah kayak gitu. Oke, maka ini menggunakan cara seperti nomor 14 tadi, menggunakan perbandingan luas dua segitiga. Nah, gitu. Oh, ini tingginya, tinggi 5 sudah ketemu tadi 5 ya. Ini tinggi limasnya 5. Berarti tugas kita mencari apa dulu? Mencari TP-nya dulu ya. TP sama dengan TQ. Oke, kita mencari TQ. Langkahnya mencari TQ, maka dia adalah tingginya segitiga TBC ya. Nah, berarti kan ini 20, berarti kan sini 10. Oh. Langkah pertama kita mencari TQ. TQ bisa digunakan segitiga TOQ. Oke ya. Nah, OQ-nya itu kan 10. Kan ini kan 20, makanya jadi 10 setengahnya. Ini adalah 10. Ini 5. Maka nanti TQ-nya ketemu. 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat kan 125 ya. Berarti TQ adalah akar 125.
berarti jadinya 25 dikalikan 5, maka 5 akar 5. Inilah TQ. 5 akar 5, berarti TP juga sama, 5 akar 5. Yuk kita mencari Ki aksen lah ya, saya anggap Ki aksen. Maka pakai perbandingan 2/3. Setengah kalikan alas kalikan tinggi sama dengan setengah kalikan alasnya yang ini. Alas, nah tingginya adalah ini. Ki aksen. Oke, ini kita hilangkan. PQ-nya berapa? 20. T-nya kan 5, tingginya ini ya. Nah, PT-nya berapa? PT-nya adalah 5 akar 5. Ki aksennya nanti ketemu guys. Ya, ini hilang. Maka Ki aksen adalah 20 dibagi akar 5. Kita rasionalkan, berarti 4 akar 5. Oke, jawabannya adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 16. Diketahui balok KLMN PQRS, saya sudah buat ya, KLMN PQRS. Oke, KL-nya 3, LM-nya 4, KP-nya itu adalah 12. Jarak titik R ke PM. Ini R ya, mana R? Ini R ke PM. Ini PM sudah saya buat. Oke, R ke PM kita bisa gunakan segitiga RPM. Nah, siku-siku di R. Begitu ya, saya buat kayak gini. Nah, saya buat kayak gini, siku-siku di R ya. Ini adalah RP, saya buat P di sini. Ini RM, saya buat di sini. R ke PM maka jatuh tegak lurus di sini guys. Jatuh tegak lurus ke sini. Inilah R aksen yang kita cari. Nah, kalau tipenya seperti ini, maka kita bisa gunakan cara cepatnya, yaitu RM dikalikan RP dibagi dengan PM ya. Kalau tipe kayak gini, tadi ada ya soal kayak gini ya, nomor berapa saya lupa. Yuk, RM-nya berapa? RM-nya itu adalah 12. Kita masukkan 12. RP-nya berapa Mbak? RP-nya kita cari ya. Ini kan 4. Ini 3 ya. Oke, maka RP-nya 5 dong. 4, 3, 5 ya. 5 dibagi PM. PM ini ya. Kita mencari PM. Oke, RM-nya kan 12 ya. RP-nya itu 5, makanya kita gunakan Pitagoras. PM-nya ya 13 ya, Dek. Iya, maka jadinya 60/13. Begitu. Oke, jawabannya adalah E. Oke, bisa lanjut ke soal nomor 17. Dalam kubus ABCD EFGH, alfa adalah sudut lancip antara ACF. Saya sudah buat ya, ACF segitiganya ini. Dengan bidang ACGE. ACGE ini ya, berarti dengan bidang ini, maka sudut yang terbentuk tuh mana? Saya buat garis bantu kayak gini. Ini adalah tingginya segitiga ACF, nggak kelihatan ya. Ini tingginya. Oke, saya bantu pakai kayak gini segitiga. Ada gambaran nggak? Nah, gambarannya kayak gini ya. Nah, Mbak buat kayak gini. Nah kayak gini. Ini misalkan Mbak buat ini O. Ini adalah P ya. Mbak lepas di sini ya. Ini P, ini O. Tahu ya, ini P sini O ya. Nah, inilah sudut yang terbentuk antara segitiga ACF. ACF yang mewakili adalah FO. FO, sedangkan bidang ACGE yang mewakili adalah PO. Paham ya? Maka ini alfanya. Ini ya, sudut yang terbentuk tuh di sini. Ini adalah alfanya. Oke ya. Rusuknya saya anggap ini A saja. Berarti PO itu juga dikatakan rusuk ya. Ini berarti rusuknya A. Terus kita lihat apa lagi? PF ya. PF ini berarti kan A akar 2. Berarti PF itu setengahnya A/2 akar 2. Setengahnya A akar 2. Berarti FO-nya berapa? FO-nya berarti kan jadinya akar A kuadrat ditambah ini kuadrat ya. 2/4. Berarti setengah A kuadrat. Maka jadinya akar 3/2 A kuadrat. Maka jadinya akar 3/akar 2A. Inilah FO. Pertanyaannya, manakah yang berlaku? Sin. Apakah sin alfanya adalah ini? Sin demi ya. Demi. Oh ya, sini ya berarti Mbak buat sini. Kita rasionalkan aja ya. Ini FO-nya ya. Maka jadinya akar 3/2A ya, kita rasionalkan, kalikan akar 2 kali akar 2. Oh, akar 6, maaf, sini berarti akar 6 gitu ya.
Sin alfa itu adalah sin demi ya, berarti sin depan bagi miring. Maka Mbak buat seperti ini, A akar 2 per 2 dibagi miring. Saya balik ya, maka 2 per akar 6A. Oke, kan A-nya hilang, ini hilang, maka jawabannya 1 per akar 3. Nah, inilah kalau mencari sin alfa. Berarti sin alfa salah ya, harusnya 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Coba kita mencari tan ya. Kita mencari tan alfa. Tan alfa, tan desa ya, depan bagi samping. Maka jadinya A per 2 akar 2 dibagi dengan A. Saya bagi dengan A di sini ya. A-nya hilang, maka jawabannya 1/2 akar 2. Oke, betul. Maka jawabannya adalah tan alfa sama dengan 1/2 akar 2. Selamat belajar ya. Kita masuk ke soal nomor 18. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Saya buat 8 cm di sini ya. Jika P adalah titik tengah AB, saya buat di sini AB, titik tengahnya P. Q adalah titik tengahnya CD, ini Q. R adalah titik tengahnya EF, EF itu udah R. S adalah titik tengahnya HG, ini adalah S. Jarak bidang PQHE, PQHE berarti ini ya. Jarak bidangnya, ini adalah bidangnya PQHE dengan bidang BCSR, ini BCSR, BCSR jarak ini. Oke. Nah, berapa sih jaraknya? Kita fokuslah ke dalam persegi ABFE. Saya buat ABFE, maka nanti bidang PQEH yang mewakili adalah PE. Yang mewakili PE. Sedangkan bidang BCSR itu yang mewakili adalah BR. Yang mewakili BR ya. So, gampang banget kan? Maka jaraknya tuh ini yang jaraknya. Kita cari ini. Jika kita tarik garis lurus antara A ke F, nah ini kan A ke F, itu adalah diagonal sisi. Berarti berapa nilainya AF? Nilainya AF itu adalah 8 akar 2. Ditanya jaraknya ini dan ini. Padahal ini terbagi menjadi 3 sama besar. Maka nanti misalkan Mbak anggap ini adalah X ya, jaraknya ya. Maka X sama dengan 1 per total 3 dikali 8 akar 2. Jawabannya 8/3 akar 2. Oke, jawabannya adalah E. Next kita masuk ke soal nomor 19. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan EAD. Ini AB ya, sama dengan AD ya. Ternyata alasnya itu persegi 4/4, tingginya adalah 10. Oke ya. Nah, nilai sinus sudut antara bidang ACH, inilah ACH, ACH dengan EFGH. EFGH di mana? EFGH. Berarti segitiga ini ACH yang mewakili itu adalah, misalkan Mbak buat sini O ya, yang mewakili adalah OH. Sedangkan bidang EFGH nanti yang mewakili adalah ini, bisa nih. Bidang itu yang mewakili garis ya. Aduh, maaf. Nah, kayak gini. Oke ya, begini. Yang mewakili, nah kayak gini. Kelihatan nggak deh? Saya buat, nah kayak gini. Ini adalah P. Atau misalnya lepas di sini ya, segitiga yang terbentuk tuh seperti ini guys. Nah, kayak gini loh. ACH itu yang mewakili adalah H dan O. H dan O. Sedangkan EFGH yang mewakili adalah HP. Mbak buat HP di sini. Maka sudut yang terbentuk tuh ini ya. Antara segitiga yang miring ini dengan alas yang di atas itu adalah ini nih. Nggak kelihatan di sini. Di sini. Oke ya. Nah, yuk. Berarti ini tingginya adalah 10. Nah, ini berarti kan 4 akar 2 karena setengahnya adalah 2 akar 2. Pertanyaannya apa sih? Sin ya. Sin demi depan bagi miring. Nah, berarti HU-nya berapa? HU-nya kita cari ya. Maka akar 2 akar 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat ya. Berarti 4 kalikan 2 8 ya. 8 ditambah 100 berarti 108. Akar 108 itu adalah 36 dikalikan 3 ya. Maka jadinya 6 akar 3. Nah, kita ketemu sini 6 akar 3 guys. Ditanya sin alfa. Rumusnya sin adalah demi
Maka 10 dibagi 6 akar 3. Kita rasionalkan ya, kita kalikan akar 3. Maka jawabannya 10 per 18 akar 3. Atau kalau kita sederhanakan, kita masing-masing bagi 2 ya, 5 per 9. 5 per 9 akar 3. Begitu ya. Next, last one nomor 20. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD. Semua rusuknya sama panjangnya yaitu 4. Berarti semua rusuknya 4 ya. Kayak gini. Sudut antara TA, inilah TA. Saya buat pakai ini, TA. Dengan siapa guys? Dengan bidang alas. Ya, bidang alas yang mewakili kan berarti nih ya, ABCD. Yang mewakili, misalkan Mbak buat ini aja. Nah, maka terbentuk segitiga ini. Lah, inilah alfa yang terbentuk ya, guys. Nah, ini berarti kan 4, ini berarti kan 4 akar 2 ya. Maka sih jadinya setengahnya 2 akar 2. Oke ya, ditanya apa sih? Oh, alfanya berapa? Kita bisa gunakan cos. Cos alfa, cos sami. Berarti kan 2 akar 2 dibagi dengan 4. Ya, maka jadinya setengah akar 2. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Berarti cos 45 derajat. Gitu guys ya. Semoga kalian bisa mengerjakan PAS. Matematika wajib. Semangat selalu ya.